Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatahillah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya membuat video di sini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam dan budayanya pada masa kemerdekaan hingga sampai masa reformasi. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu proses masuknya Islam ke Indonesia itu bagaimana. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan diambil dari sumber-sumber sejarah tentang Islamisasi di Nusantara, bahwa Islam itu masuk atau dibawa oleh orang-orang Arab yang bertujuan untuk berdagang ke Indonesia. Nah, orang-orang Arab ini yang berdagang ke Indonesia bisa disebut sebagai mubalik, hingga bisa disebut juga pedagang mubalik atau mubalik pedagang. Nah, mereka membawa barang dagangan yang mendukung proses penyebarannya Islam. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Islam menyebar luas di Indonesia, karena orang-orang Arab tersebut datang ke Indonesia dengan melalui perdagangan untuk membawa ajaran-ajaran Islam ke daerah Indonesia. Nah, setelah kita ketahui bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, lalu ada juga kapan sih Islam tersebut masuk ke Indonesia. Nah, dikutip dari informasi yang ada dari hasil seminar yang diadakan di Medan pada tahun 1963 di Aceh, menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 1 Hijriah dan dibawanya oleh orang-orang Arab. Tetapi ada juga yang menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah, sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi, merupakan pembetulan dari pendapat yang berkembang sebelumnya. Kita mengetahui bagaimana Islam itu masuk atau dibawa oleh siapa, lalu pada saat kapan waktunya tanggalnya Islam masuk. Sekarang ketiga atau terakhir itu di manakah Islam ini pertama kali masuk di Indonesia, di daerah mana. Nah, pada asumsi-asumsi tersebut disimpulkan juga dengan beragam pendekatan. Jadi ada beberapa orang yang mengasumsi bahwa Indonesia itu pertama kali masuknya Islam ke Indonesia itu salah satunya yaitu asumsi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera Utara. Nah, realitas bahwa pesisir Sumatera Utara sebagai persinggahan pelayaran memperkuat interpretasi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera Utara. Para saudagar yang berlayar ke Asia Timur melalui Selat Malaka singgah di pantai Sumatera Utara. Nah, untuk proses memperoleh tambahan bekal yang mulai berkurang seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas proses masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia, sekarang kita akan membahas perkembangan Islam di masa pasca kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini terbagi dua. Yang pertama ada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu tadi masa Orde Lama. Nah, dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam kalimat yang tercantum pada sila pertama, yaitu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dengan segala konsekuensi dihapuskan dari konstitusi. Namun, hal yang sedikit melegahkan hati para nasionalis Islam adalah keputusan tentang diadakannya
Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan. Sejak tahun 1950 sampai 1955 dan PNI dan Masyumi terlibat perselisihan mengenai peran Islam dan peran komunis. Tetapi kalangan Muslim sendiri saling berseberangan. Misalnya pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang mandiri. Terjadi pula perselisihan antara kaum kaum tua, kaum muda, dan antara Muhammadiyah dan juga NU mengenai orientasi keagamaan. Nah, pergolakan yang tidak terselesaikan antara beberapa partai politik yang mengantarkan pemilihan nasional yaitu pemilu pada tahun 1955 yang terbukti sebagai sebuah peristiwa yang menentukan dalam sejarah Islam di Indonesia. Nah, perkembangan Islam pada masa Orde Lama ini masa berlakunya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pada tahun 1945, lalu konstitusi yaitu RIS pada tahun 1949 dan juga UUDS 1950 berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai 1966, golongan Islam mendapat tekanan melalui dunia peranan golongan komunis yang membonceng kepada pemerintah, sehingga hal-hal inilah yang masih menjadi perdebatan atau perselisihan. Nah, yang kedua yaitu ada orde baru. Nah, pada orde baru ini muncul atau baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada nilai andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Nah, pada awal tahun 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia, yang itu yang disebut tadi masa Orde Baru. Nah, menjelang diadakannya pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru, Nurholis Majid sebagai intelektual menggagas perlunya pembaraan pemikiran dalam Islam. Nah, gagasan Cak Nur tersebut ditunjukkan secara jelas penolakan terhadap pandangan yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi politik dengan jargon Islam yes, partai Islam no. Nah, itu beliau itu masih ada beberapa pembaruan seperti Harun Nasution dan Abdurrahman Wahid. Nah, juga berperan dalam gagasan tersebut. Nah, di samping perkembangan pemikiran keislaman oleh cendekiawan muslim, lingkungan Islam seperti di IAIN, pesantren, organisasi Islam di madrasah, corak pemikiran di IAIN mulai pertengahan pada tahun 1980-an sampai dengan pertengahan 1990-an. Menjadi salah satu kiblat perkembangan pemikiran Islam tersebut di Indonesia. Pada masa ini pula, yaitu pada masa Orde Baru, banyak munculnya atau perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fikih yang diusulkan oleh ulama Indonesia, misalnya Hasbi Al-Siddiqi dan Al-Zairin, yang keduanya meninggal di dunia pada tahun 1975.
Hasbi Asidki mengajukan konsep fikih Indonesia dan berusaha menekankan pentingnya merevisi fikih nasional yang tidak mempertimbangkan karakteristik komunitas Islam di Indonesia. Nah, sedangkan Azairin mengajukan konsep fikih mazhab nasional, dengan tujuan agar lebih relevan dengan adat dan budaya di Indonesia. Selain itu, konsep reaktualisasi ajaran Islam juga disampaikan oleh Munawir Sajadzali sebagai upaya reinterpretasi terhadap doktrin Islam, menyusul konsep fikih sosial yang diajukan oleh Ali Yaakub. Sesudah kita membahas kemerdekaan, nah sekarang kita membahas perkembangan Indonesia pada masa reformasi. Nah, pembahasan ini menjadi pembahasan terakhir. Nah, pada masa reformasi, menyusul lengsernya rezim Soeharto, muncul kembali seputar hubungan Islam, negara, masyarakat, serta peran Islam dalam Indonesia yang baru ini. Nah, banyak partai Islam seperti P3 dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang berinspirasi dalam pemilu 1999. Nah, kembalinya mengusung isu Piagam Jakarta dalam sidang tahunan MPR. Namun, usaha untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta gagal diwujudkan karena fraksi lain di MPR tersebut yang menolaknya. Nah, selama periode ini sejumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Nah, selain Aceh yang sudah diberi hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa kabupaten lainnya menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Sekalipun tuntutan tersebut disuarakan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapatnya konsep yang jelas tentang syariat yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana, tapi di antara kerumitan yang muncul di dalamnya adalah kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, umat Islam sendiri masih terjadi perbedaan pendapat sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkret rumusan syariat tersebut.